Kalau kulihat ya, itu bisa dibagi dua ya. Ada satu preman tuh tingkatnya sudah high ya, artinya seperti Al Capone, dulu maka dibilang Godfather. Nah, mereka pakai otak. Jadi artinya mereka menggunakan otaknya untuk mengkoordinir preman-preman kampung atau preman-preman jalanan menjadi benar cara kerja sistematik. Jadi mereka tidak lagi liar. Jadi contoh, aku kasih contoh pribadi ini. Pada saat aku pindah ke Medan, pegang perusahaan di Medan, jadi kepala di Medan, itu banyak daerah-daerah pasar yang kita nggak bisa masuk. Itu premannya luar biasa. Jadi akhirnya kita lose, kehilangan keuntungan dan penjualan begitu besar di daerah itu. Termasuk misalnya aku sebut aja lah Pancur Batu, Peringgan, Sukarame dan lain sebagainya. Dulu gimana yang dilakukan? Dulu kita takut mereka dilawan pakai aparat negara segala macam. Begitu aku datang berteman aku dengan mereka sama kayak kita berteman dengan COVID. Jadi akhirnya cari yang induk yang memang mereka punya otak, mereka koordinat, kita bayar bulanan untuk mereka untuk supaya kita bisa jualan. Nah, ini artinya apa? Artinya mereka mengutilize orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bekerja benar supaya nggak diganggu. Jadi sama-sama untung kan, win-win. Saya untung bisa jualan, mereka juga dapat uang gitu loh. Kedua, ini aku bicara sedikit yang menyinggung siapa Jaya lah. Kami ini kan anak Komat nih ya. Mungkin Kak Irna tahu nggak Komat? Kota Matsum. Jadi saya di Komat sama Majaya ini, itu kota preman itu dulu ya. Nah, preman ini cari identitas. Dia baru dia bisa diangkat menjadi preman kalau paling tidak bisa udah pernah bunuh orang, udah pernah mukul satu, udah pernah ini. Sehingga cari identitas sendiri. Sehingga orang berlindung kepadanya, tapi caranya tidak seperti yang tadi. Misalnya contoh, kalau di sana datang orang luar mau pacaran ke kota Maksum, itu mesti bayar dulu premannya di sana. Kalau enggak, begitu lagi duduk enak-enak, dilempar batu rumahnya gitu loh. Nah, jadi ada dua kelas ini. Kalau di Komat itu banyak kali merli cewek sana. Iya, itu aku bilang. Jadi di Komat nggak bisa keluar. Tapi di Komat itu, rumah di Komat itu rata-rata atapnya seng, nggak bisa genteng. Kalau genteng tiap hari itu ganti. Jadi kalau dilempar kayak batu pun suaranya nyaring betul. Ya kan? Nah, di sana sampai ada nama, tapi nggak usah aku sebut lah, itu udah meninggal ya. Ada. Dia pakai KPD ujungnya. Si Jaya kenal itu. Kenal ya, dekat rumah aku. Itu adiknya kawan akrab aku. Itu KPD itu kepanjangan dari Kepala Preman Dunia. Dan dia pernah disobek perutnya pakai pisau sepatu, karena di sana kan banyak orang-orang yang kampung si Jaya itu kan tukang sepatu tuh. Itu pisau sepatu tuh tajam kali itu, Jadi dibedel nih perutnya, keluar ususnya semua. Aku ngeliat tuh di lapangan di ujung jalan Japanis itu. Hidup, karena orang kayak gini itu ditakuti. Orang pernah dibunuh bisa hidup kok. Nah, sampai ada kisah satu lagi, misalnya ini ada dua tokoh. Kita sebut lah ya, ada namanya dulu, tapi orang udah meninggal lah ya. Itu kenapa dia bisa hebat? Dia rupanya itu terancam, pernah dikejar orang, dia lari bisa ngeloncat pagar sampai 2 meter. Oh, dia bilang, wah ini ada ilmunya itu, gitu loh. Sebenarnya keterpaksaan itu. Terdesak. Jadi, maka aku bilang preman. Maka kalau Isari dan Abang bilang tadi ada preman yang memang tanda petik ya, bahwa itu mereka bagus, kayak Robin Hood dan lain sebagainya, itu tadi. Dia menggunakan otaknya untuk mengutilize, kalau istilah saya itu predator. Ya, menggunakan orang-orang di sekitar dia itu untuk mengamankan. Atau terus. Jadi kan persepsi kami ya sama hari ini, kami kan bukan anak sekolah. Cara pandangan persepsi dan kan cara persepsi mengimagekan preman itu dalam bentuk yang lain. Dan kami merasa bahwa preman kami waktu zaman hari karena kami tidak menggunakan teori-teori apa tadi psikologi itu, ya kami merasakan bahwa kehidupan kami itu kehidupan Robin Hood. Ya, memberikan kebaikan, memberikan apa kepada orang tua. Cuman ingin saya tahu, Mbak Irna ya, tentang perilaku. Apakah kondisi preman ini karena perilaku atau gimana? Kalau kita lihat dari penghargaan masyarakat gitu kan, Bang, ini kan memberikan reinforcement buat para preman itulah kasarnya ya. Saya pernah mencoba mengajukan beberapa pertanyaan ke Mas saya, misalnya, kalian kenal nggak siapa rektor USU pada waktu itu ya? Kemudian kalian, saya bandingkan dengan waktu itu zamannya Pak Olo ya. Kalian kenal sama Pak Olo Panggabean? Rata-rata semua kenal dengan Pak Olo. Tapi ketika saya tanya siapa rektor USU gitu ya, waktu itu Profesor Hairudin Lubis, nggak ada yang kenal. Jadi artinya masalah recognition ya kan Pak. Recognition ya. Iya, dikenal. Jadi orang lebih kenal gitu. Ya terserah lah mau jadi profesor, ternyata kalah sama para preman ini misalnya ya. Jadi artinya penghargaan masyarakat.
Karena fenomenal mungkin Bu Irna ya, karena fenomenalnya itu orang jadi populer kan, jadi viral. Saya rasa Betul. dimanapun barangkali kalau kita ajukan pertanyaan dengan tanya tentang preman setempat misalnya ya, dan tanya tentang ya presiden sekalipun mungkin belum tentu Tapi mereka lebih kalau kenal. saya melihatnya juga kadang-kadang ada satu kesalahan di situ. Orang tidak bisa membedakan antara famous dengan notorious. Iya. Nah, kalau famous terkenal karena kebaikannya, tapi notorious adalah orang yang terkenal karena kecemarannya. Iya. Nah, bukan terkenal dia, tercemar. Tetapi oke lah. Aku coba sama kata Bang Halis tadi, kita bicara di sini ya. Ada semacam semangat. Kami kemarin ngobrol sama Bang Halis. Apa sih cuma preman ini? Kita tidak pernah menganggap preman itu adalah manusia yang jahat, menakutkan atau mengerikan. Dan kita tidak merasa terancam berada di dekatnya. Ya, boleh dibilang kawan-kawan kita ini hampir rata-rata preman semua. Ya, di corner, ya, kita banyak itu dulu. Kalau malam-malam pagi kita duduk di situ. Kita masuk ke daerah Jaya sama si Idrus di daerah Kota Masuk. Banyak kawan kita juga, jago-jago berantem, luar biasa. Nah, kemudian Bambang juga punya kawan yang begitu. Yang ini heroiknya ada. Dia tuh pembela kebenaran gitu. Nah, beda sama kita kan pembela kebetulan aja pembela. Itulah yang mau aku bilang dulu, Ri. Ya. Ri, aku mau bilang, aku tuh nyaman dengan preman. Waktu aku kecil dulu, ya, di Astaria tuh ngumpul lah preman. Masuk, di bawahnya aja masuk aku gratis. Kemudian di antara mereka tuh berantem, mereka tuh sportif. Satu lawan satu. Ya, one by one dulu istilahnya. Aku tuh nggak pernah menemukan preman-preman itu. Memang kita harus bedakan dulu preman tuh asal mula preman. Dulu sebenarnya riannya baik. Preman-preman yang pekerja harian, tapi bukan kuli kontrak. Mereka menolong orang-orang kuli kontrak. Mereka menolong juga orang-orang kuli-kuli dari tekanan-tekanan Belanda. Nah, sebenarnya preman-preman itu kemudian mereka setelah membantu, mereka hanya dapat gratis. Boleh gratis makan di warung segala macam. Makanya preman itu sebenarnya pre-makan dan pre-minum. Itulah ongkos mereka. Iya, preman itu free man katanya kan. Free itu kan bebas. Setelah mereka menolong orang, mereka makan tuh gratis, minum tuh gratis. Sampai waktu aku kecil, aku kan anak Medan Baru. Situ kelompok preman tuh banyak. Ada Dracula Boys, ada Gitano Boys, ada Anjuk, ada Sam Club, kemudian banyak lagi kelompok-kelompok lain. Nggak ada mereka tuh seperti biasa-biasa aja. Nah, jadi pendapat aku itu pengertian preman itu beralih sesuai dengan zaman. Kalau dulu preman itu mulai baik. Nah sekarang ada istilahnya neo preman. Ya kan? Jadi ada dua, preman yang baik dengan preman yang jahat. Aku juga sampai sekarang banyak ngumpul dengan preman yang istilahnya preman lah, yang nggak punya kerja, tapi kemudian mereka kerjanya itu hanya temporer. Nah, mereka tuh baik, bagus. Jadi sebenarnya kita nggak bisa kelompokkan preman itu kita langsung ya. Ya, Jadi gini Bang, aku tadi kan udah aku bilang, kau sebut lagi tadi bagaimana mereka sejarah jadi premannya kan gitu. Kan tadi aku bilang ada orang yang dikejar loncat jadi hebat. Ada kisah true story waktu saya di Aceh itu. Ada seseorang dia mau dibunuh, kemudian dibacok nggak mempan. Gara-gara dibacok nggak mempan, itu akhirnya dia menjadi preman sangat terkenal dan sering ngompas kantor saya. Jadi pada saat itu saya mikir, jangan-jangan dibunuh nggak mempan berarti kebal kan kira-kira gitu ya. Berarti orang semua takut. Tapi suatu ketika dia tuh ngajak saya ke hutan, lagi nggak aman di Aceh itu. Saya nggak mau ikut, malamnya besok saya dengar dia udah meninggal, ditembak. Berarti nggak kebal dong. Jadi akhirnya saya berpikir selama ini mungkin dia pernah dibacok terbalik parangnya gitu. Pakai parang, jadi dia nggak mempan. Tapi itu menjadi satu ketakutan bagi orang, hati-hati sama dia mempan dibacok. Nah, jadi kan tadi kan ada juga yang seperti. Jadi intinya adalah orang itu ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu bisa mengamankan yang lain. Tadi kan Kak Irna cerita tentang kadang disebut ya Allah, saya kenal semua itu kebetulan tapi ada. Nah, apa yang menarik dengan mereka? Yang menarik adalah pada saat kita menceritakan sepak terjangnya, menceritakan bagaimana dia memanage orang, itu satu fenomenal, menarik. Tadi kalau bicara Bang Khairuddin,
sebagai rektor USU, orang nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi maka nggak perlu orang untuk mengingat. Kan begitu, Pak. Tapi kita mesti bedakan juga preman dengan penjahat. Beda. Ya itulah. Ya, preman penjahat. Itu kadang-kadang banyak di mata hamba hukum, ya preman itu dianggap penjahat. Padahal kita tidak pernah. Preman politik. Melanggar aturan. Ada preman politik, ada preman hukum, ada preman ekonomi. Ada istilah itu. Samping preman yang di pasaran, di jalanan-jalanan, kemudian mereka penjahat-penjahat yang ngerampok, yang kemudian begal, nodong, dianggap itu preman. Jadi pengertian preman itu udah rancu sekarang. Ya, pada dasarnya sih mereka cenderung melanggar aturan kan. Jadi makanya itu sebenarnya ya tetap sih secara psikologis tetap kita harusnya menganggap itu sesuatu yang tidak baik gitu. Cuman karena masyarakat kita itu sekarang begitu toleran, begitu mudah terperdaya oleh sumbangan-sumbangan, oleh kebaikan-kebaikan semu yang mungkin mereka perlihatkan, sehingga akhirnya mereka mempunyai posisi terhormat di masyarakat gitu. Betul sekali. Iya. Padahal sih secara psikologis ya tetap mereka sudah melanggar aturan karena yang tidak boleh mereka memalak, ya kan? Tidak hak mereka juga misalnya meminta uang dari orang yang bekerja di satu tempat misalnya. Jadi tetap misalnya kalau saya perhatikan ini cuma beda tipis nanti dengan para psikopat gitu ya, yang mereka juga pada dasarnya adalah para pelanggar aturan gitu ya. Hanya nanti barangkali seolah-olah nih ketika mereka kemudian sudah pada sampai tahap aktualisasi diri, mereka kemudian menjadi pemurah, menjadi dermawan gitu kan. Jadi seolah-olah mereka punya empati gitu. Nah ini kan yang mungkin membedakan antara psikopat dengan ya kelompok tertentu gitu ya. Saya setuju dengan Kak Irna itu ya. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya cenderung kalau kita lihat mayoritas mereka-mereka yang disebut tadi Godfather itu punya bisnis yang ilegal. Betul. Karena apa? Karena dengan keberanian dia, dengan kekuasaan dia. Saya kasih satu contoh. Saya nggak usah sebut juga, ini preman tingkat nasional. Pada saat perusahaan kami ini bermasalah, nah biasa kan pakai sianu untuk ngancam segala macam. Kita juga carinya bukan lagi hukum, karena dianggap pada saat itu hukum bisa dibeli gitu kan. Cari preman. Nah preman yang paling tinggi tingkatnya dibayar paling tinggi. Nah apa tugas preman yang kita bayar ini? Untuk menakut-nakutin si preman yang satunya. Jadi manusia juga ditakuti. Jadi artinya dia dapat upah dari mengancam orang, dapat upah dari menakut-nakutin orang. Itu kan boleh disebut juga bukan pekerjaan yang benar. Betul. Itu kan Kak Irna tadi seperti tidak benar lah. Karena dia nakut-nakutin orang. Tapi apa? Keuntungan bagi perusahaan saya. Akhirnya kita menang. Kita bayarlah upahnya. Karena dia itu betul nggak gitu caranya, Rus? Kalau kita menggunakan itu kelompok itu untuk itu kemudian berhasil, itu sebenarnya bagus atau enggak? Ya, tapi ini situasional, Bambang ya. Artinya gini, kita udah menggunakan cara begini, kita lihat ini udah nggak benar. Memang terkadang kita perlu, aku juga pernah kayak gitu, ya kan? Ya kalau nggak begitu ya nggak begini jadinya. Ya, tapi pertanyaan Bambang tadi si Isari ya, Isari bisa datang dia ke Paris, mau pacaran di sana, diganggu. Kan diganggu kan, dia bisa aja cari preman yang lebih jago dari orang itu, dibayar preman itu atau didekatin, kan sama aja. Artinya dia aman ke sana, tapi menggunakan jasa preman. Jasa preman untuk aku ke rumah Syari cerita dulu ya, zaman anak muda dulu ada cewek di Jalan Sedang Ujung, di Jalan Pahlawan Ujung, rumah aku di Gerbang. Aku datang ke situ, aku tahu rumahnya deket situ, tapi di deket situ ada pos anak-anak muda preman-preman. Udah tangi preman-preman tuh, bang tanya bang ya, di mana jalan ini? Oh di sana. Itu dulu aku situ ngobrol, nggak bawa ke situ. Besoknya minggu depan datang lagi aku ke situ, udah ke situ, udah kenal sama mereka, baru aku masuk ke rumah cewek itu ya kan, aman. Nah ternyata mereka baik, nggak ada apa-apa. Didekatin ya bang, bisa didekatin. Ada preman yang dipremankan. Nah ini, ada preman yang dipremankan. Betulnya orang baik. Contohnya di toko-toko, kalau kita masuk toko-toko di Medan, di situ ditampilkan foto. Oh ini deckingnya si ini. Jadi dianggap itu lengkaplah premannya. Padahal orang yang punya punya jabatan, punya pangkat, benar. Ya biasanya dengan orang berpakaian seragam. Itu dia. Nah, tapi aku mau cerita soal preman yang pasti dikenal lah, yang pasti dikenal di Indonesia, dikenal dia.
asalnya di tempat kami. Kita di Medan itu bergaul dengan dia, tahu siapa dia, bagaimana kelakuan, semua tahu. Dan kami ada sekumpulan orang itu, akhirnya dia sekumpulan kawan-kawannya berangkat ke satu daerah di Jawa sana, di Bandung. Dan waktu itu ada kasus besar di Indonesia. Ini adalah kasus besar di Indonesia yang melibatkan politik juga. Jadi waktu namanya disebut, aku tanya, kenapa kalian angkat dia jadi kawan? Kenapa kalian angkat dia jadi ketua kalian? Kalian kan tahu siapa dia. Betul namanya. Jangan boleh. Bertanya-tanya, Pak. Jangan sebut namanya. Enggak, kalau umpamanya untuk yang baik nggak apa-apa. Iya. Enggak, aku hanya menceritakan bagaimana orang dijadikan preman. Jadi aku tanya sama dia, sama kawan-kawan nih, kenapa kalian dijadikan preman? Kalian tahu siapa dia? Nggak mungkin kalian nggak tahu. Kenapa menyebut dengan sebuah kegiatan ini, dia kalian jadikan preman? Bukan apa-apa, cuman dia yang berani muncul. Kalau kami nggak berani megang itu, cuman dia yang berani muncul. Dan kami angkat aja dia, apa ruginya katanya. Ya, Dan dia jadi besar dia, namanya se-Indonesia dikenal orang, nggak ada yang nggak kenal dia waktu itu ya. Dan ada kasus besar yang sampai sekarang juga orang nggak tahu benar nggak terjadi. Kenapa? Bisa saja kan sama juga dengan dia diangkat jadi preman, dengan dipremankan itu bisa juga karena kau udah punya nama besar, kaulah itu yang kaulah yang memegang itu yang terjadi di Indonesia. Ini preman ini luar biasa nih, banyak kali cerita tentang dia. Bagaimana dia datang ke tempat sebuah daerah, ada ceweknya di situ, orang-orang cerita mulai wah hati-hati begini segala mengancam dia tenang ambil rokoknya, ngisap rokok, terus dibuka rame-rame, kalian cerita tikam-tikaman bunuh-bunuhan, aku biasa itu. Puntung rokoknya dihantamkan ke tangannya, dimatikannya rokok di tangannya, yang lain kagum semua. Ngeri kali kawan nih. Udah jauh, udah pulang ke rumah, aduh wah sakit kali katanya. Makanya dia nggak berani keluar lidahnya. Coba ke lidahnya, baru takut orang. Itu namanya preman lontong.